Allah langsung tanpa perantara. Kalau daripada lainnya seperti puasa, ibadah zakat, ibadah haji dan semua ibadah lain, itu Allah perintahkan melalui Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad. Tapi perintah sholat Allah langsung perintahkan Nabi Muhammad untuk naik, untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Tiada lain hikmah daripada Isra Mi'raj itu, yaitu turunnya perintah sholat, yang mana waktu itu hanya Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Allah untuk membuktikan diantaranya ya, selain daripada hal yang lain, tapi yang paling penting yaitu dinaikkan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj, yaitu untuk mendapatkan perintah sholat. Begitu pentingnya hingga Rasulullah diangkat oleh Allah, begitu juga tidak ada yang lebih penting daripada sholat. Dan sholat adalah tolak ukur seorang muslim. Kalau baik sholatnya, maka baik semua amalnya. Sholat tubuh, sholat hajani, jika baik kata Rasulullah sholatnya, maka akan baik semua ibadahnya. Kemudian sholat juga adalah amal pertama yang akan ditanyakan di alam kubur. Ya. Jadi pertama kali amalan yang ditanya besok adalah sholat. Kalau sudah sholatnya bagus, sudah lulus insyaallah. Juga dikatakan as-sholatu imaduddin. Man hafidhaha faqad hafidhaddin, wa man dhayya'aha faqad hadaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menjaganya, maka dia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah menghancurkan agamanya. Jadi ngaku muslim tapi tidak sholat. Jadi berarti bukan muslim. Muslim syaratnya harus sholat. Dan orang yang meninggalkan sholat, maka orang itu adalah orang yang telah menghancurkan agamanya. Jadi kalau banyak daripada orang-orang yang tidak sholat, berarti sudah berantakan. Kayak rumah tiangnya roboh. Di situ kalau sudah tiangnya roboh, nanti rumahnya tidak bisa ditempati lagi. Di satu rumah semuanya tidak sholat. Gimana mau ada kebaikan di situ? Sedangkan orang itu adalah sholat. Kemudian katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Aqimis shalah talidul isyaq ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-fajr. Dan Qur'an al-fajr dan jadi semua banyak dari sebagai apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam perintah sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau sudah orang tidak mengingat sholat, berarti dia sudah tidak mengingat Allah. Bukan seperti yang dibahas, dia tidak mau sholat bukan berarti kitanya yang tidak mau sholat, tapi Allah tidak mengingat kita. Setiap kita melakukan sholat, maka di situ juga Allah akan berarti Allah menghendaki kita berdatang kepada Allah. Dan juga ada sebuah syair yang dikatakan, saya ini sangat banyak dosa. Seorang murid datang kepada gurunya, "Wahai guru, aku banyak dosa. Sedangkan sholatku masih bocah kecil, tidak khusyuk." Jadi takbir, setelah takbir bilang sudah apa sudah baca Fatihah, apa belum? Apa sudah belum? Rakaat keberapa? Pokoknya udah aja. Lalu bagaimana dengan sholat? Sholat saja.
Allah perintahkan kita untuk sholat. Setiap kali kamu sholat, diumpamakan sholat itu bagaikan sungai. Diumpamakan bagaikan sungai. Sungai itu mengalir terus. Di situ nanti ada kotoran, terus ngalir kotoran. Ada apa yang lewat, ngalir terus ngalir, ya. Akhirnya daripada sungai tadi yang tampak hanya air yang mengalir dan jernih. Begitu juga dengan sholat kamu. Setiap kali kamu sholat, Allah menggugurkan dosa-dosa. Sekalipun tidak musuh, tetap Allah berjanji akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kita datang kepada Allah untuk melakukan sholat, kita ingat bahwasanya sholat adalah sebuah kewajiban. Walaupun tingkatnya masih hanya melakukan kewajiban, bukan kebutuhan, masih kewajiban sholat. Tapi itu pun sudah dapat menggugurkan semua dosa-dosa. Setiap kali kita wudhu, setiap kali dosa-dosa kita digugurkan pada Allah bersama dengan jatuhnya air wudhu. Setiap kita melakukan takbiratul ihram, di saat itu berguguran dosa. Kemudian setelah saat rukuk, dosa-dosa dari anggota badan kita berjatuhan. Saat sujud pun semua dosa-dosa berguguran. Itu kita lakukan 5 waktu, mulai dari pagi sampai malam. Orang Islam itu insya Allah bersih kalau dia mau betul-betul menjaga sholat. Sholat dikatakan tahsya'an al-masa'il. Sholat dapat tercegah daripada perbuatan keji. Kenyataannya dia sholat tapi dia masih mencuri. Dia sholat tapi dia masih membicarakan temannya orang lain. Dia sholat tapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Tapi dengan dia mendirikan sholat, dan Allah juga berkata kalau sholat Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sholat itu dapat menggugurkan dosa. Setiap kita menjaga sholat kita dari waktu mulai subuh, zuhur, asar, isya, di situ, maka pada di saat itu pula Allah akan membersihkan hati kita. Karena diantaranya hati yang bisa bersih itu dari bersihnya dosa. Dan salah satunya yang dapat membersihkan dosa yaitu sholat. Maka insya Allah lambat laun yang suka berbuat yang tidak baik akan disampaikan oleh Allah, akan dijauhkan oleh Allah. Insya Allah. Maka jangan pernah kita tidak mengingatkan anak untuk melakukan sholat. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan, karena kita ingin besok bersama-sama masuk surga. Kita tidak ingin bersedih melihat daripada orang-orang yang kita cintai ada di neraka karena tidak sholat. Kemudian dikatakan oleh Musannif faslun a'dzar sholat isnani, yang dapat uzur, ya, a'dzarnya uzurnya sholat ada 2. Adal a'dzar allati la ya'tasar man akhara salah an waqtiha bisababi isnani. Adapun orang yang mendapatkan uzur, dia tidak dapat dia sampai mengakhirkan sholatnya itu karena sebab waktunya, yaitu 1 an-naum, tidur, ketiduran, ya, ketiduran. Itu termasuk daripada uzurnya sholat. Jadi orang yang ketiduran tidak dosa karena dia tidak sengaja. Dia itu tidur kok kebabas sampai belum sholat zuhur, jam 11 ketiduran sampai asar, dan yang bangunin. Berarti itu sudah termasuk daripada uzurnya sholat. Maka orang itu tidak mendapatkan dosa. Sebaliknya, kalau sudah tahu ini sudah masuk waktunya sholat, dia belum sholat, namanya bukan ketiduran, tapi kelalaian.
salah yana asyaksu qobla dukuli waktiha mutlaqan. Orang yang meninggalkan sholat, menunaikan sholat itu orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat. Atau ba'dahu atau setelahnya. Wa huwa yazunnu annahu yastayqiظu qabla an yadhiqa al-waqtu anhu. Dan juga sebelum masuk tahiyat yang sudah tidur, kemudian sampai asar, atau sudah masuk waktu sholat, kenapa ya? Tidur-tiduran, ternyata akhirnya sampai nanti saya bangun, saya tidur sebentar aja. Biasanya itu ada tidur kailulah, tidur kailulah itu jam 10 sampai jam 12. Itu ada yang mengatakan jam 11 sampai jam 12 tidur sebentar subuhnya masuk rumah ya. Jadi dia bilang nanti sebentar aja mau tidur capek, panggilannya ngantuk, ternyata kelolosan itu juga ya termasuk daripada layak satu tidak akhir dan tidak dosa baginya untuk mengakhirkan sholat. Wala tajibu 'alaiha tarkul qada, maka dia tidak wajib, maka wajib baginya untuk melakukan qada. Dan yang kedua, wal isyan, yaitu lupa. Jadi yang pertama ketiduran, yang kedua lupa. Orang kalau sudah lupa asik masak lupa sampai lupa dan muda bukan hanya yang lihat jatuh ketika atau apa ya ada orang lupa lupa biasanya itu kalau sholat maghrib pukul dari isya. Nah ini kebetulan ada acara keluar. Nah ingat jadinya dia kan biasa. Jadi dari maghrib sampai isya itu biasanya lagi sholat isya. Akhirnya dia tidur. Bangun. Ya Allah, saya belum sholat itu. Itu namanya ini. Rupanya memang punya manusia. Manusia ini namanya insan. Insan ini lupa itu wajib untuk ya orang lupa. Jadi termasuk dalam dosa ketiduran sama lupa. Tidak dosa, tapi waktu itu syarat-syaratnya sholat ada 8. Syarat wajibnya sholat ada 8. Iya. Faslun syurut salat thamaniyah, anna syurut sihhat salat thamaniyah, wa sata'allamu mimma ya'ti annaha aktsar. Amma syurutul wujub yang wajib yaitu al-Islam. Orang Islam wajib sholat. Kalau tidak Islam tidak punya kewajiban sholat. Jadi orang yang sholat itu harus orang Islam. Kalau ada orang yang tidak sholat berarti tidak mempunyai kewajiban sholat. Wal-bulugh sudah balik. Baik, kita sudah tahu semua ya tadi ya. Sudah kita bahas tentang balik. Kalau laki-laki usianya 9 tahun sampai
PPP dia sudah balik. Kalau perempuan dari usia 9 tahun sampai 15 tahun, 9 tahun dia keluar darah haid, itu sudah termasuk orang yang balik. Dan haid sampai umur 15, ternyata dia memang tidak pegang darah. Ada orang yang tidak itu ada banyak. Maka di usia 15 tahun itu sudah dikatakan balik. Maka dia sudah mempunyai kewajiban sholat, sudah masuk syaratnya wajib sholat. Wal aqlu, dan berakal, tidak gila ya maksudnya. Berakal, tidak gila. Akal di sini ada, yaitu tadi hilang akal itu tidur termasuk hilang akal. Jadi orang kalau lagi tidur tuh hilang akalnya. Tidak gila. Jadi ingatannya baik. Gila di sini dibagi menjadi dua. Ada yang gila mulai dia kecil sebelum balik, maka dia tidak terkena hukum taklid dan dia akan masuk surga. Ya. Gila setelah balik, dia sempat sehat akalnya, maka saat dia meninggalkan sholat maka berdosa. Jadi waktu belum gila dia ninggalin sholat maka berdosa. Jadi walaupun orang gila, kalau dulunya masih tidak melakukan sholat, maka dia tetap nanti ada hisab. Ya. Kalau gilanya mulai sedikit, ya. Anak yang belum balik tidak punya kewajiban sholat, betul. Tapi yang wajib orang tuanya untuk mengingatkan, untuk memerintahkan anaknya. Ya. Jadi kalau ada anak di usia 7 tahun tidak diingatkan sholat, yang dosa orang tua, orang tuanya. Anaknya tidak dosa karena dia belum balik, tapi yang dosa orang tua, orang tuanya. Makanya kalau subuh, zuhur, asar, pokoknya anak harus dibangun untuk melakukan sholat kalau bisa berjamaah. Waniqa minal haid wal nifas, dia suci dari haid dan nifas. Syarat yang ke berapa? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 4. Wabulung dakwah, dan sampainya dakwah. Yang dikatakan sampainya dakwah itu bagaimana? Jadi begini, kayak ada di hutan umpamanya, kayak daya tidak tahu apa-apa itu daya. Jadi dia tidak tahu kalau sholat ini termasuk daripada kewajiban. Jadi Islam dia, tapi dia tidak tahu apa sholat ini wajib atau bagaimana. Jadi dakwah itu tidak sampai kepadanya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan tidak dosa baginya untuk menjalankan sholat karena tidak sampai dakwah kepadanya. Wasalamatul hawas, ya, mengerti waktu sholat, tahu waktunya sholat. Jadi ada di hutan, tidak tahu waktunya sholat, tiba-tiba kok sudah matahari gelap ya, saya belum sholat zuhur. Jadi syaratnya harus tahu waktu sholat. Tidak tahu waktu sholat, tiba-tiba dia mau sholat, tidak sah. Jadi syaratnya harus sudah tahu waktu sholat. Makanya kalau nggak punya jam atau kita ada di mana, itu biasanya kalau orang dulu pakai tongkat, ya. Jadi kalau matahari pas di tengah-tengah, jadi bayangannya itu apa? Bayangan daripada tongkat sekarang sudah ada itu ya, ada HP, ada kompas.
tidak tahu arahnya, sholat aja nggak bisa, tidak memenuhi syarat ya. Taharatul hadasain, suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apalagi hadas besar. Anal awal min syuruti sihhatis shalah kaunul musalli tahiran min al-hadasain al-asghar wal akbar. Yaitu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bima'in aw turabin bi syartihi, baik itu dibersihkan dengan air atau dengan debu. Ala tasihhu sholatu man shalla bi ghairi taharah, maka tidak sah sholatnya seseorang tanpa melakukan bersuci ya. Kemudian seperti apa? Ya umpamanya kita ini ada hadas kecil apa aja, termasuk dari keluarnya sesuatu dari dua lubang ya, baik itu dari tubuh ataupun tubuh, habis kencing atau keluar sesuatu seperti keputihan, maka berarti dia itu harus membersihkan dulu, baik itu dengan air ataupun dengan debu. Kalau menggunakan air dan maka bersihkan dipakai istinja ya, dengan batu biasanya. Kalau istinja pakai kebok dengan batu, jadi harus dibersihkan. Umpamanya di sininya ada kotoran, di bagian anggota wudhunya ada kotoran, harus dibersihkan juga ya. Jadi harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi ini khusus umpamanya kentut membatalkan wudhu ya, maka harus wudhu lagi, tapi tidak harus bersuci. Yang bersuci itu kalau ada yang keluar dari dalam jalan. Wa taharatu 'anil najasa fis sawbi wal badani wal makani, suci dari najis yang ada di pakaian, di badan atau di tempat kita sholat. Jadi harus suci pakaian, badan, tempat. Kalau tidak seperti itu tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Jadi pakaiannya harus suci, badannya harus suci. Jadi ada yang terhalang daripada masuknya air wudhu, maka itu tidak memenuhi syarat, harus dibersihin. Atau ada kotoran di tangannya, di wajahnya, di badannya ada kotoran, ada najis, ya ada najis di badannya. Umpamanya habis nyewain anaknya, tak tahunya apa namanya, kencingnya kecipratan di kakinya atau gimana. Jadi harus dibersihkan dulu, baru boleh melakukan wudhu kemudian sholat. Dan tempatnya harus suci, tapi tidak boleh was-was. Iya. Suci kita, yang dikatakan suci kita tidak melihat najis di situ. Kayak karpet ini, ada orang ini was-was saja, kelihatan ada. Ini pernah dikencingi anak-anak atau pernah ada najis di situ atau tidak? Kenapa harus was-was? Jadi tidak boleh was-was. Kayak karpet, ya langsung sholat di sini, orang ini suci. Bahkan di tanah sekalipun kita mau sholat boleh sah sholat, asalkan tanah tadi tidak tercampur dengan najis. Wasatrul aurah, menutup aurat. Jadi yang ke-8 ya, menutup aurat. An-nasalib min syuruti sihhatis shalah satrul auratil musalli bima bilisriha wa ya'lam idza raka law fiha fi majlis al-basil al-muqaddim wa in haka hukmuha kasara lisrihati wa la yakfi ma laysa. Jadi harus menutup daripada auratnya perempuan dari seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki
surah dan rubah. Usah ini apa kunci sampai di lututnya. Jadi seumpamanya ada orang laki-laki sholat, ini sudah tertutup, ya di atasnya ini di pusatnya ini tertutup. Terus celananya sampai di bawah lututnya. Tapi ini yang panjang, nggak pakai di bawahnya juga panjang, sah sholat. Tapi tidak menghormati sholat karena kita lagi menghadap Allah. Itu kalau dalam keadaan terpaksa. Jadi sah sholatnya. Umpamanya dia mau melakukan sholat seperti itu sah sholatnya. Cuma dia tidak masuk daripada melakukan adab-adabnya sholat. Jadi waktu dia mau menghadap Allah seperti itu, kita kalau ada tamu cuma pakai baju ya. Orang laki maksudnya mesti pakai baju. Ada yang pakai kaos, kalau ada harus dipakai lagi baju yang bagus. Kaosnya singlet gitu, jadi dipakai. Kalau orang Madura lebih lengkap lagi, songkoknya dipakai dalam gimana? Iya. Jadi kalau ada mau bertamu itu lengkap orang Madura ini. Mau menerima tamu tuh langsung ambil songkok, jadi mau menerima tamu lengkap pakaiannya. Ya, apalagi mau menghadap Allah. Jadi harus begitu. Perempuan seluruh anggota badannya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Jadi harus tertutup. Jangan tertutupnya di waktu sholat itu ya. Ini harus disisain untuk tempat sujud. Jangan pas kayak gini. Tidak sah sholatnya. Karena terlalu busuk sampai tak takut auratnya kelihatan, sampai dahinya tertutup karena dahi termasuk anggota sujud. Paham ya? Tentang syarat sahnya sholat tadi ya. Jadi yang pertama Islam balik berakal, suci dari dua hadas, suci dari suci dari najis, ya, suci dari najis, kemudian untuk banyak lagi sebenarnya ya, tapi di sini yang digabungkan termasuk hospital itu sudah ada kita. Itu termasuk daripada syarat-syaratnya sholat. Wa'ilmu bifardiyatiha, dan juga tahu fardu-fardunya sholat. Jadi yang dikatakan tahu fardunya sholat apa? Takbiratul ihram itu termasuk fardu apa sunnah? Dia menganggap takbiratul ihram itu sunnah, tidak sah. Jadi harus tahu tentang fardu dan sunnah. Jadi dia bisa membedakan antara fardu